Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Bersama saya Zulkarnain El Maduri, lagi-lagi ngelanturnya Idrus Ramli berbicara Palestina, kemudian menyelipkan persoalan akidah Wahabi yang menurut Idrus Ramli CS dan grupnya yang suka mengada-ngada dan ngawur itu menyebut akidahnya Wahabi Tuhannya berambut keriting. Ini sudah lama, jadi berambut keriting ini sudah lama diangkat oleh Idrus Ramli. Nah, tentu tujuannya tidak lain yaitu ingin menyatakan bahwa akidah Wahabi itu adalah akidah sesat. Mengapa kemudian membantu Israel dan memusuhi Palestina? Karena akidahnya menurut Idrus Ramli sama dengan Yahudi. Cara berpikir sumbu pendek ini memang cukup luar biasa ya, dalam menggembar-gemborkan berita tidak benar. Bagi Idrus Ramli, berbuat dosa kepada Wahabi itu adalah sebuah pilihan. Bahkan menurutnya berbuat dosa kepada Wahabi itu bisa menjadi kunci ke surga, ya, karena dia mengajarkan dzikir untuk mengumpat, memfitnah dan menghina Wahabi. Bagian dari balas dendam yang dilancarkan oleh kelompok Kuburiyun, ya. Nah, bagaimana cara berpikir jongkok Idrus Ramli? Mari kita dengar bersama langsung dari cara berbicara Idrus Ramli ini yang sebenarnya sangat menyakiti hati umat Islam yang berbeda pendapat dengannya. Dan itu memang dicari oleh Idrus Ramli agar kelompok selain mereka ini sakit hati gitu. Salah satu kebiasaan buruk di kalangan orang-orang yang ngaku aswaja, jika tidak mengumpat bukanlah beragama. Untuk beragama secara benar adalah mengumpat, menghina dan memfitnah. Inilah yang dilancarkan oleh kelompok anti Wahabi. Mari kita dengar apa yang disampaikan oleh Idrus Ramli. Jenggotnya dah putih semua, tingginya 30 meter. Bedanya Tuhannya Yahudi lebih tua daripada Tuhannya Wahabi. Makanya Wahabi dilarang membantu Israel. Dilarang melawan Israel, membantu Hamas gak boleh Wahabi. Mengapa? Karena adiknya. Mujassimah namanya ya. Itu perkataan Idrus Ramli yang memposisikan Wahabi sebagai Mujassimah, adiknya Israel gitu. Makanya Wahabi melarang membantu Palestina. Ini sebuah penjelasan yang sangat ngawur dan tentu saja keluar dari kebenaran, ucapan yang tidak selayaknya keluar dari mulut seorang yang dikiaikan ya, tapi ngajari umatnya rusak itu. Karena umatnya itu otaknya dirusak oleh dia itu, supaya membenci orang yang beda kelompok. Ini jelas sudah kemunafikannya sebagai seorang muslim tapi berjiwa apa ya, berjiwa pelancong itu.
karena cara berpikir dan orientasinya mengaduk-ngaduk umat supaya umat ini membenci kelompok yang tidak disukainya. Itu ya, pengerahan massa model Idrus Ramli yang dilakukannya ya seperti itu. Nah, berbicara tentang Tuhan Wahabi berambut keriting ini sebenarnya berangkat dari hadis yang dikumpulkan oleh Ibnu Khuzaimah, ya, yang sebenarnya dinilai oleh Syekh Nasruddin Albani sebagai hadis yang gelap sanadnya, namun dipelintir oleh Idrus Ramli. Dan sampai sekarang tidak ada satupun Wahabi yang mengatakan bahwa Tuhan Wahabi itu berambut keriting sebagaimana yang diucapkan Idrus Ramli, melainkan kajian ilmiah dalam bidang hadis yang terdapat di dalam kitab Ibnu Khuzaimah. Mengapa tidak mengatakan Ibnu Khuzaimah itu yang mujassim gitu ya? Karena dia takut menghina ulama besar gitu, yang bukan kelasnya dia tentunya. Padahal Ibnu Khuzaimah itu sendiri menyebutkan hadis Tufail ini dalam kitabnya, yaitu kitab yang ditulis oleh Ibnu Khuzaimah, yaitu kumpulan-kumpulan hadis yang berkaitan dengan akidah gitu. Sayangnya Idrus Ramli ini pecundang gitu, yang dijelaskan hanya Wahabinya, tidak menjelaskan Ibnu Khuzaimah. Artinya korupsi kitab, dia sengaja menyembunyikan kitab yang menyebutkan Tuhan berambut keriting itu dalam mimpi. Nah, soal mimpi ini tidak ada pembenaran dari ulama-ulama sama sekali. Ya, mimpi hanya mimpi saja, bukan takwilnya harus sama dengan keadaan sadar. Itu sudah dijelaskan oleh para ulama. Meskipun demikian, ini sudah dipandang kalau hadis ini adalah gelap sanadnya. Tapi sayangnya Idrus Ramli karena terlalu bernafsu untuk mengalahkan Wahabi, bikin cerita bohong, cerita dusta, ya, yang kemudian menyeret-nyeret Wahabi ke dalam akidah Wahabi. Ini fitnah terbesar Idrus Ramli di zaman ini gitu ya. Inilah umat yang bisa merusak Islam ya, seperti Idrus Ramli sebenarnya, karena dia itu mengada-ngada, menambah-nambah berita. Tidak ada berita yang seperti itu di kalangan Wahabi, lalu dirubah kalimatnya dengan kalimat yang menurutnya itu lebih pas untuk menghina Wahabi. Jadi mengada-ngada. Sama halnya dengan Syekh Zaini Dahlan itu dalam kitabnya ya, Al-Fitnatul Wahabiyah, itu banyak bohongnya. Apalagi kalau Idrus Ramli, apanya yang bisa dipercaya? Wong kitab dari Ibnu Khuzaimah saja dikatakan Wahabi. Harusnya orang yang ilmiah itu dan memang benar-benar punya ilmu, dia akan mengkritisi kitabnya Ibnu Khuzaimah. Kalau perlu mengkritisi Ibnu Khuzaimah. Tapi amat disayangkan apa yang disampaikan oleh Idrus Ramli itu di luar nalar sehat gitu ya. Barangkali itu sedikit dari saya tentang Wahabisme yang apa namanya disinyalir sebagai bertuhan rambut keriting, sebagaimana yang dilontarkan oleh Idrus Ramli di tengah-tengah jemaahnya yang mabuk kepayang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.